Kita mulai insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ustadz Ustadzah, kita mulai majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Satu sadah sebelum kita masuk ke materi, kita latihan dulu ya. Latihan mengi'rab sambil menunggu yang lain. Insyaallah. Ini sekaligus mereview untuk menguatkan pemahaman kita yang kita pelajari dari awal. Ehm, Baik, nanti di i'rab sama-sama ya, sambil tidak ditunjuk satu-satu, tapi bersama-sama saja. Nah, ini semua diminta untuk mengi'rab. Nah, aslinya kan kalimat itu nggak ada harokatnya kan begitu. Nah, kemudian kalau ini sudah ada harokatnya. Nah, maka yang kita akan cari tahu adalah apa alasan ini dibaca domah, yang ini dibaca kasroh. Nah, kan baca kitab itu kan ngasih harokat. Nah, sementara yang namanya memberikan harokat itu harus ada alasan kenapa kita harokati dhammah gitu. Itulah yang disebut dengan i'rab ya. Baik, kita sama-sama. Apa terjemahannya? Zahaba Zaidun ilal madrasah, artinya Zaid, zahaba itu pergi, Zaidun si Zaid, ilal madrasati ke sekolah. Oke, silakan diaktifkan mikrofonnya. Zahaba. Zahaba itu fi'il madi mudore. Fi'il madi atau mudore? Fi'il Madi. Oke, dia Udhur. fi'il madi. Pergi. Nah, kenapa kita bilang dia fi'il madi gitu? Satu, karena dia nggak ada tanwinnya. Fi'il itu nggak bertanwin. Kemudian, huruf kan? Sementara fi'il mudore itu kan minimal dia 4 huruf, gitu. Berarti kalau ada 3 huruf, fi'il madi. Maka zahaba ini fi'il madi. Dia mabni fathah. Oke, kalau dapat fiil, yang kita cari apa? Fa'il Ustaz. Fa'il. Failnya. Fail itu siapa? Zaidun. Fail itu yang Oh, melakukan perbuatan. Nah, siapa yang pergi di sini? Zaid. Zaidun. Ah, Zaid. Maka Zaid ini jadi fail. Fa'il. Fail i'rabnya apa? Rofa, nasab atau jer? Rofa. Rafa. Rofa. Jenis isimnya isim apa? Simufrad. Mufrad. Mufrad. Tanda rofanya isim mufrad dengan Pakai Dhamma. doma. dhammah. Makanya kita baca Zaidun di dhammah. Ila, ila ini apa? Inilah huruf jar. Huruf jar. Ya huruf jar. Kalau ada huruf jar, berarti setelahnya i'rabnya pasti majrur biharfi jar atau didahului huruf jar. Jar. Nah, maka al-madrasati dia majrur biharfi jar, i'rabnya jar. Isim apa nih madrasah? Isim mufrad. Jadul. Isim mufrad. Tanda Simufrad. jarnya isim mufrad dengan Kasro. Kasrah. kasrah. Berarti sudah betul kita baca madrasati. Jadi mengirab itu begini. Memberikan alasan supaya kita baca harokatnya apa itu. Kita lanjut. Yahfadut tulabul Qur'ana fil ma'hadi. Yahfazu sedang menghafal. Atulabu para siswa. Menghafal apa? Menghafal Al-Quran fil ma'had di pesantren.
Oke, yahfazu fil apa? Fi'il mudhari. Fil mudhari ya, karena dia 4 huruf. Huruf. Kemudian mana pelakunya? Mana failnya? At-tulab. Tulab. Atulab. Tulab. Atulab jenis isimnya isim apa? Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir kan? Para santri. Berarti jumlahnya banyak. Nah, tanda rofaknya jamak taksir dengan Doma. 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 Makanya kita baca atulabu. Oke. Aduh. Para siswa menghafal. Butuh maf'ul bi enggak kira-kira? Butuh. Butuh. Iya. Menghafal apa? Kan pertanyaannya begitu. Ngafalin apa? Berarti butuh maf'ul bi. Mana maf'ul Quran. bihnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, Al-Quran ini maf'ul bihnya. Nasab. Tanda nasabnya fathah. Fil ma'hadi gampang ya. Diajar majrur. Nastamir. Yunzilullahul matara minas samai. Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Kira-kira lafaz Allah jadi apa? Fa'il, Ustaz. Jadi. Fa'ilnya. Al-matara Maf'ul bi. maf'ulun bi ya. Minas sama jar majrur kan? Ya, jar. Nah, penting dapat huruf jar gampang aja. Setelahnya di i'rab jar. Kita lanjut. Safarul muslimuna ila kharijil baladi yaumal ahadi. Safaro safar. Safar itu juga pergi, tapi untuk jarak yang jauh disebut safar. Kalau dekat nggak disebut safar, tapi zahaba. Jadi kalau yang dekat pakai zahaba, pergi. Misalnya zahaba aliyun minal baiti ilal madrasah. Nggak pakai safar karena jaraknya dekat. Nah, ini sedikit perbedaan penggunaan kata. Safaro safar. Al muslimuna kaum muslim ila kharijil balad. Ila ke kharij luar. Kharijil balad. Keluar negeri. Yaumal ahadi. Yauma pada hari. Al ahadi ahad. Yaumal ahad. Nah, safaro ini fil apa? Ilmadi. Fi'il madhi, Ustaz. Fil madi ya. Meskipun 4 huruf, tetap dia fil madi. Karena fil mudhari itu syaratnya harus diawali huruf ya atau ta ya. Ini kan awalnya sin. Berarti tidak masuk fil mudhari. Failnya mana? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Jenis isimnya isim apa? Jamak mudzakkar salim. Jama muzakkar salim. Kalau jama muzakkar salim, tanda rofaknya dengan Au. waw Wow. ya. Makanya dibaca una. Oh, Khariji, apa irobnya? Apa kedudukannya khariji? Isim majrur. Majrur biharfi jar. Kenapa dijer? Karena ada ilah sebelumnya. Ilah ini huruf jar. ya. Kharijil balad. Ini kan 2 kata tapi sebenarnya maknanya satu. Nah, ini berarti susunan mudhof Idhofah. mudhof ilaih atau idhofah kita namakan. Berarti al baladinya jadi apa? Mudhaf ilai. Mudhof ilaih ya. Yauma Dorof. zorof. Al ahadi Mudhaf ilai. Zorof. mudhof mudhof ilaih juga. Pokoknya kalau kita dapat kata kok harokatnya kasroh, kemungkinannya 2. Satu dia di di satu dia didahului huruf jer, maka dicek sebelumnya. Ini kok kasroh gitu. Sebelumnya ada huruf jer nggak? Kalau nggak ada berarti dia jadi mudhof ilaih gitu. Gampangnya begitu kalau di awalannya gitu sih. Nah ini kan Ustaz, boleh, ahadi. Boleh sih. boleh tanya Ustaz. Safaro apa bedanya dengan safaro tanpa alif, Ustaz? Safaro tanpa alif. Itu apa artinya juga sama? Ini termasuk Eh, fi'il yang ada tambahan satu huruf itu, Ustaz. betul, betul. Kalau yang safaro tanpa ada tambahan alif, Sebentar, coba cek ya.
beda maknanya. Oke. Ilmu pengetahuan. Iya, maknanya beda. Kalau misalnya safaro saja ya, safaro ini artinya malah bukan perjalanan, artinya malah membuka wajah. Hmm. Ah, jadi memang beda maknanya ya. Kalau saya lihat di kamus kok sama nggak Ustaz? Saya pakai Ah, kamus Mahmud Yunus ini. oh gitu, sebentar. Safara yasfuru sufuron. Itu pergi berjalan. Masdarnya apa? Safaro juga berjalan. Tapi punya dua arti berjalan dan Oh berlayar. begitu. Kalau nanti dibuka di Amsilat Tasrif sebenarnya ya. Di Amsilat Tasrif itu kan pertambahan makna itu kemudian pertambahan Huruf. huruf itu kan menambah makna. Misalnya, tapi untuk wazan fa'ala itu di bagian akhirnya pun ada. Jadi eh, dia punya beberapa makna. Misalnya lafaz do'afa dengan do'afa. Itu ndak ada bedanya maknanya. Jadi meskipun berubah ke lafaz fa'ala, ke wazan fa'ala, tetap tidak berubah dari makna mujarotnya. Hmm. Nah, berarti ini termasuk di situ juga. Kalau tidak ada perubahan makna dari mujarot kemudian ke safaro, berarti dia masuk yang makna di situ. Artinya tidak ada perubahan baik kemudian setelah ikut wazan fa'ala ataupun masih sulasi mujarad. Itu ada di sana di bab kitab Amsilat Tasrif. Berarti masuk ke sana. Nah, Ya. nanti kan bisa dicek kalau safaro yasfuru maknanya apa? Safaro yasfiru nanti maknanya apa gitu. Nah, mungkin yang tadi yang membuka wajah itu bukan safaro yasfuru gitu, tapi yang wazan yang lain. Begitu Ustazah. Nanti Nggih. bisa Nggih, dicek. Ustaz. Nah, Sekian. kita sampai mana tadi? Oh, sudah selesai ya. Kita masuk ke berikut. Nah, taqoul jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, jadi surga itu terletak di bawah kaki ibu. Terjemahannya begitu. Taqou ini aslinya wakoa yauqou, cuman wawunya dibuang. Nah, ini fi'il mudhari juga ya, taqou. Aslinya 4 huruf, cuman wawunya dibuang. Taqou terletak. Apa yang terletak? Al jannatu surga. Nah, di mana tahta di bawah? Akadami kaki al ummahat para ibu ya. Al jannatu jadi apa kira-kira posisinya? Fa'il, Ustaz. Fa'il, taqou. Tahta jadi apa? Zoro. Zorof. Nah, Zoro. akadami ini kasroh nih. Dof ilai. Mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Al ummahati ini juga kasroh. Mudhaf ilai. Mudhaf ilai Mulai. lagi. Jadi kalau kasroh kita lihat ada huruf jarnya nggak? Kalau nggak ada, oh berarti dia mudhaf ilai kedudukan. Nah, itu ya. Sampai sini untuk latihan kita. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Tadi tako A itu PL madinya apa, Ustaz? Wakoa. Oh. Wako. Wakoa yakou. Karena pelakunya perempuan, yaknya diganti ta. Pelakunya ini ya, berjenis perempuan. Al jannah itu kan ada ta marbutohnya. Oh, Jadi fa'il itu pertanyaannya bisa siapa yang melakukan, siapa atau apa. Terletak.
apa yang terletak. Nah, itu. Surga itu maksudnya. Nah, karena ya kau itu kan tidak butuh maf'ul bih. Makanya cukup dengan fa'il saja. Naam, kita mulai. Inna dan akhwatnya. Ini kebalikan kana dan saudaranya. Nah, jadi inna dan saudara-saudaranya ini juga dia masuk ke mubtada khobar. Ketika dia masuk kepada mubtada khobar, dihapus hukum mubtada, dihapus hukum khobar, diganti dengan hukum yang lain. Nah, itu maksudnya apa namanya? Menghapus hukum mubtada khobar. Nah, contoh misalnya begini. Kita punya kalimat Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Kemudian kita masukkan inna. Maka kalimatnya menjadi inna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka yang tadinya Muhammadun Rasulullah, kemudian kita masukkan inna, maka berubah hukumnya Muhammad, berubah hukumnya Rasul. Nanti Muhammad menjadi isim inna, Rasulu menjadi khobar inna namanya. Nah, ini khobar inna. Kalau Allahi jadi apa? Ada kasroh lagi nih. Kenapa dia dia kasroh lafaz Allah? Jadi Mudhof apa ilaih. posisinya? Mudhof Mudhaf ilaih. ilaih ya. Karena nggak ada huruf jar kan sebelumnya. Betul, pilih. Betul, mudhaf ilaih. Nah, jadi Muhammadan nanti kalau dapat inna dimanapun, dimanapun kita dapat lafaz inna, di Quran kah, di hadis kah, maka yang kita cari adalah mana isim inna, mana khobar inna. Nah, gampangnya adalah isim inna itu harus nasab, harus nasab. Jadi kalau ada inna, setelahnya kok nasab, nasab itu tanda aslinya fathah. Berarti dia jadi isim inna. Kalau khobar inna harus rofa. Berarti cari yang rofa. Apa tandanya kalau dia rofa, Ustaz? Tandanya dhammah. Jadi dhammah itu tanda asli untuk rofa. Jika kita baca Quran, kita lihat harokat terakhirnya nih. Oh, ini harokat terakhirnya dhammah. Oh, pasti irobnya rofa. Oh, ini harokat terakhirnya fathah nih. Gitu. Pasti irobnya nasab. Ini harokat terakhirnya kasroh. Ah, pasti irobnya jer. Ah, minimal kita biasa begitu. Jadi kalau dhammah pasti rofa i'robnya. Kalau fathah pasti nasab i'robnya. Kalau kasroh pasti jar i'robnya. Nah, mulai kita biasakan ketika baca Quran. Nah, isim inna ya. Jadi Muhammadan dia jadi isim inna. Rasulu khobar inna. Allahi mudhaf ilaih. Nah, inna ini punya saudara. Yang mana saudara-saudaranya ini punya fungsi sebagaimana inna. Artinya dia butuh isim, butuh khobar. Nah, apa saja jumlahnya ada 6. Kalau kana kemarin kan jumlahnya ada 8. Kana, asbaha, amsa, adha, zolla, soro, laisa, bata. 8. Kalau inna ada 6 saja. Yang pertama ada inna. Inna ini fungsinya untuk menguatkan makna. Artinya mungkin orang tadinya ragu gitu. Kemudian kita tambahkan lafaz penguat. Jadi inna kalau misalnya Muhammadun Rasulullah dengan inna Muhammadan Rasulullah maknanya lebih kuat inna Muhammadan Rasulullah. Karena ada inna di sana. Inna itu fungsinya untuk menguatkan. Makanya di Quran kan sering innallaha kana aliman hakiman. Itu kan sering. Innallaha khabirum bima ta'malun. Itu sering di akhir ayat Quran itu sering kita dapat gitu. Nah, maka inna Muhammadan Rasulullah, Muhammadannya isim inna, Rasuluh khobar inna.
Apa saudaranya inna? Yang pertama ada anna. Inna dan anna. Fungsinya sama. Sama-sama untuk menguatkan makna. Gitu. Apa bedanya? Kalau inna datang di awal kalimat, kalau anna itu datangnya di tengah kalimat. Gitu. Tapi secara fungsi sama. Untuk menguatkan makna. Misal, ya'lamul muslimu anna Muhammadan Rasulullah. Ya'lamu fil apa? Apa filnya? Fi'il Madi mudhari. 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 Muslimu jadi apa? Fa'il. 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 Anna, inna dan saudaranya semua disebut huruf. Namanya huruf nasih. Nah, nanti bisa dicatat ya. Namanya huruf nasih. Berarti anna dia huruf nasih mabni fathah. Jadi semua huruf kan mabni. Nah, mabninya mabni apa? Lihat harokat terakhirnya. Muhammadan jadi apa? Jadi Isim. maf'ul. Eh, Nah, isimnya isimnya Anna. Isim anna. Berarti kalau ada anna, cari isim anna, khobar anna. Rasulu jadi apa? Khobar. Khobar obat. anna. Obat an. Allahi. Mudhaf ilaih. Nah, berikutnya ada lakina. Lakina ini fungsinya listidrok. Listidrok itu adalah bermakna akan tetapi. Nah, maksudnya bagaimana istidrok? Andai kita hapus ini kalimat, kita datangkan hanya ja'at tulab, maka akan bermakna bahwa ja'at tulab, datang murid. Nah, orang akan menyangka bahwa semuanya datang. Maka kita datangkan lafaz lakinna untuk mengecualikan dari yang sebelumnya. Ada loh yang nggak datang gitu maksudnya. Lakinna Zaidan akan tetapi si Zaid itu mutaakhir. Mutaakhir itu terlambat. Ya. Itu namanya istidrok. Jadi untuk menghilangkan dugaan seseorang bahwa misalnya semuanya datang gitu. Atau semuanya pintar misalnya gitu. Maka kita datangkan lafaz lakinna untuk kemudian eh, menghilangkan dugaan itu. Oke. Ja'a fil apa? Ja'a. Fi'il madi. Fil Ilma madi. Atulabu fa'il. fa'il. Lakinna huruf 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 nasib. nasib. Mabni. Mabdi ala fathah. fathah. Oke. Zaidan Si. Zaidan Isim isim lakinna. lakinna. isim lakinna. Mutaakhirun Khobar Khobarnya khabar lakinna. lakinna. Nah, berikutnya ka'anna. Ka'anna itu fungsinya litasbih. Litasbih itu menyerupakan seseorang. Misalnya, eh, misalnya kita kan sering mengumpamakan nih. Misalnya, apa namanya, perempuan itu seperti apa namanya, perhiasan kah, rembulan kah. Itu namanya litasbih. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ka'anna Zaidan asadun fi syaja'atihi. Jadi seolah-olah Zaid itu singa. Nah, fi syaja'atihi di dalam keberaniannya. Nah, ka'anna huruf apa namanya? Huruf nasib. Masih. Zaidan jadi apa? Isimnya ke Anna. Isim ka'anna. Asadun Jadi khobarnya ke Anna. kabarnya ka'anna. Syaja'ati. Kenapa dia ini? Karena dukhulul harfu jar. Nah, majrur karena ada bi huruf jarfi sebelumnya. Ini ada domir nih, ada hi. Kalau ada domir seperti ini pasti jadi Mudhaf ilaih. mudhof ilaih. Pokoknya dapat domir bersambung dengan isim, pasti domirnya mudhof ilaih. Nah, berikutnya laita. Laita itu litamani. Litamani itu adalah untuk mengharap sesuatu yang mustahil. Pakai laita. Atau tidak mustahil, tapi susah didapat. Contoh misalnya laital waqta aidun. Seandainya waktu itu kembali gitu. Atau laitas syababa aidun katanya. Seandainya masa muda itu kembali. Nah, itu kan mustahil begitu. Nah, atau kalau eh, yang yang tidak mustahil gitu, tapi sulit.
Misalnya, laital balida najihun. Seandainya orang yang dungu, apa namanya? Balid itu maknanya dungu. Eh, Najihun itu sukses atau lulus. Ya, kan ada kemungkinan dia dia sukses lulus gitu. Tapi kemudian kan sulit dalam kacamata kita. Nah, ini pakai laita. Oh, suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Jelas, Sama. Ustaz. Ah, Jelas, jelas jelas, ya. Ustaz. Mungkin jaringannya. Nah, maka laital waqta aidun. Al waqta jadi apa? Isimnya laitan. Isim laita. Aidun Khobarnya laitan. khabar Kabar laita. lain. Terakhir la'alla. Kalau la'alla itu adalah kita mengharapkan sesuatu yang eh, eh, mudah terjadi gitu, maksud. La'allal habiba qadim. Seandainya semoga sang kekasih itu datang. Nah, maka al-habib kemudian isimnya la'alla qadimun khobarnya la'alla. Nah, i'rabnya bagaimana? Inna dia huruf nasikh mabni fathah. Muhammadun Muhammadan isim inna nasab isim mufrad tanda nasabnya fathah. Rasulu khobarnya inna rofa isim mufrad tanda rofa dhammah mudhaf. Allahi mudhaf ilai jar isim mufrad tanda jarnya kasrah. Oke. Ini kita lewati saja. Langsung kita ke sini. Oke. Ustaz, boleh Sekarang, oh iya, tanya? boleh, boleh. Silakan. Adon. Eh, tadi Ina dan akhawatuhanya itu bisa masuk ke fi'il atau enggak, Ustaz? Enggak, Em, khusus ke isim aja ya, Ustaz. khusus ke isim saja. Dia Ya, masuknya ke isim. kadang itu kalau baca apa gitu nggak itu ada in apa di sukun itu ini berarti lain bukan Beda. ini nggih. Bukan. Ustaz. Eh, Ini tuh dia harfu syartik. Nanti dibahas pas pembahasan di ini, di lanjutan setelah tapi kelas juga kita yang ini. menasabkan fi'il ya, Ustaz nggih. Enggak, bukan menasabkan. Dia menjazmkan si fiil. Inna, i, In. oh itu menjazmkan. Betul. Eh, Kecuali an. An yang menasabkan. oh an, itu nggak bisa tapi nggak bisa masuk ke fi'il, Ustaz. Kalau an, dia masuk ke fiil mudhari. Dia Oh, menasabkan fiil mudhari. Jadi ada nanti amil nasab. Amil nasab itu ada 10. Kalau amil jazm ada 18. Nah, nanti insya Allah dipelajari setelah ini nahwu dasar selesai, nanti lanjut ke level berikutnya insya Allah. Nah, sudah? oke. Sahabat? Oke. Itu berarti yang tadi masuk ke VL itu yang apa Ustaz tadi? Anna, yang an. An. Oh, An Anna. sama in. Oh, an sama in. Ya, Oh, berarti lain bahasanya dengan ini ya Ustaz nih. beda. Beda. Ya, Kalau oke. ini anna, inna. Anna, Beda. inna. Ini hanya masuk ke isim ya. Mm-mm. Oke, Ustaz. Betul. Inna wa akhawatuha, apakah semua menjadikan nasab? Iya, betul. Dia menjadikan nasab yang setelahnya. Dia menjadikan nasab yang setelahnya. Semuanya. Inna dan saudara-saudaranya. Nah, nanti yang kalau nasab setelahnya berarti disebut isimnya. Kemudian berikutnya yang rofa berarti khobarnya dia. Hmm. Begitu. Ya Ustaz. Syukran. Nah, oke. Ah, baik. Ini kita seperti nanti kita ke sini. Nah, di sini ada kalimat yang sengaja saya berikan harokat yang salah. Ini diminta dikoreksi, katanya. Afan. Dikoreksi apakah harokatnya sudah betul ataukah masih ada yang salah. Diteliti gitu ya.
Nanti ada yang semuanya betul, sudah ada yang masih salah nanti. Oke, sambil di ini ya. Saya munculkan semua dulu sambil nanti dipersiapkan. Baik, kita mulai dari yang bagian pertama. Ka'anna Rasulullahi asadun fi syaja'atihi. Kira-kira harokatnya sudah betul atau salah? Salah, Ustaz. Yang lain Harokat wawu salah. harusnya gimana? Ka'ana Astagfirullah. Rasulullahu. Oke, oke. Rasulullah. Ka'ana Rasulullahu. Ya, ini sebenarnya bukan bahasan nahwu. Ini salah input kalau yang sebelumnya. Jadi bahasan nahwu itu cuma lihat harokat terakhir saja. Sudah betul atau masih salah. Afan, afan. Ini ada salah ketik yang sebelum huruf terakhir. Nah, baik. Ka'anna Rasulullahi asadun fi syaja'atihi. Sudah betul atau salah? Betul. Betul, Ustaz. Betul ya. Yang nomor dua. Yang ini. Innal Salah. imanu ni'matun minallahi. Salah. Salah. Nah, Salah. Yang salah di mana? Al-imana. Iman. Imana. Naam, imana. Karena inya inna harus di nasab ya. La'allal matara nazilun al yaumu. Betul, Ustaz. Salah Salah. Yaumu. Yaumi. harusnya Oh, ya. Yaumi. 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 jauh. yaumi, yauma Nazilu. atau Naz- yaumu. Yaumi. Nazilu yaumi. Rumah. Ayo, gimana? Oke, tadi ada yang baca yaumi, ada yang baca nazilu, nazilul yaumi. Ini itu kalau ada jir itu kan nggak ada jirnya. Mm-mm. Terus yang bener Oh, gimana? yauma. 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 Oh, Nah, yaumi. oke, Ya. sekarang disepakati yaumu, yaumi atau yauma? Yauma. Yauma, Ustaz. Yauma. Yauma. Karena Harus nazilun Ada bukan huruf. mudhof. betul ya. Jadi la'alal matoro nazilun al yauma. Kenapa dibaca al yauma? Apa Karena posisinya? nazilun bukan mudhof. Betul, dia bukan mudhof. Gitu. Matoro kan Sauber. isim la'alla, nazilun khobar la'alla. Ya Al Allah. yauma jadi apa? Zorof. Huruf. Rizal. Naam, zorof. La'allaha aidatan. Sebentar saya cas laptop dulu ya. Naam, naam. La'allaha aidatan. Betul atau salah? Salah. Harusnya Azilatun. Aidatun. 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 Sama ya, nanti kalau dapat ini catatan, setiap Bapak Ibu dapat domir bersambung dengan kana dan saudaranya, atau inna dan saudaranya, itu sudah pasti isimnya. Kalau bersambung dengan inna, misalnya innahu gitu. Berarti hu itu sudah isim inna. Apalagi misalnya kayak ini la'allaha. Nah, berarti ha ini kemudian isim Isim la'alla. Nah, isim begitu ya. Nah, dan itu rumus-rumus yang kemudian sederhana, bukan sederhana ya, apa namanya, ada untuk membantu kita dalam baca kitab. Naam. Terakhir, inna zakatu wajibatun. Salah atau benar? Salah. salah. Harusnya. Nah, zakat. Jaga, jaga. Naam. Wajibatun. Inna Wajib. zakata wajibatun. Sesungguhnya zakat itu wajib. Wajib. Nah, selesai materi kita. Sedikit malam ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Materi kita selesai.
Nah, soal zorof ya, sedikit kita review. Sebentar. Nah, berkaitan dengan zorof ya. Zorof itu adalah dia menunjukkan keterangan, keterangan waktu atau tempat. Nah, nanti zorof itu ada dua macam namanya. Nah, yang pertama ada zorof zaman, berarti menunjukkan keterangan waktu. Misalnya pagi, siang, sore, eh, sehari. Kalau kayak yaum tadi ya, yaum itu kan sehari, hari maksudnya. Kemudian seminggu, sebulan, setahun, itu masuk kategori zorof. Namanya zorof zaman. Misalnya sobahan di pagi hari, masaan sore hari. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, kemudian dia menunjukkan terhadap waktu, nah, berarti itu namanya zorof zaman. Kayak pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, nah, itu termasuk zorof juga. Kemudian waktu zuhron, asran, kemudian yang menunjukkan waktu seperti itu, maka dia masuk zorof zaman. Ada berikutnya zorof makan, keterangan tempat. Nah, tempat ini bukan masjid rumah, enggak. Tempat yang dimaksud di sini maksudnya di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, gitu ya. Nah, ini masuk namanya zorof makan. Atau di samping, gitu, seperti itu. Nah, jadi ini masuk kategori zorof, seperti itu. Nah, begitu Ustaz, ini ya pertanyaan di kolom chat. Nah, jadi zorof itu harus nasob dia, harus nasob. Makanya nanti kalau kita nerjemahin, oh ini menunjukkan apa namanya waktu nih, gitu. Maka kita nasobkan. Nasobnya dengan apa? Dengan fathah, seperti itu. Termasuk yang menunjukkan keterangan tempat di depan, gitu. Misalnya jalasa Ustadz amamatulab. Eh, jalasa telah duduk, Ustadz duduk, amama di depan. Nah, di depan itu kan keterangan tempat. Nah, maka amama itu nanti dia jadi zorof. Atau misalnya Masya Zaidun kholfa abihi misalnya. Zaid berjalan di belakang bapaknya. Nah, maka di belakang itulah zorof karena menunjukkan keterangan tempat. Namanya zorof makan. Nah, begitu ya tentang zorof. Nanti silakan bisa ditanyakan lagi jika masih ada hal-hal yang masih kurang dipahami. Nah, sedikit berikutnya saya contohkan dari Quran apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, misalnya kita baca di Al-Baqarah. Misalnya. Ini ada ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, di sini ada inna. Berarti kita harus cari apa tadi? Isimnya inna. Nah, Isimnya inna. Nah, mana isimnya inna? Ah, yang terletak setelah inna itulah isimnya Inna. isimnya inna. Nah, ini isimnya Inna. inna. Alladzina ini isimnya inna. Nah, mana khobarnya? Khobarnya ini. Musa. Sawaun alaihim. Rofa kan? Sawaunnya rofa. Kenapa dia rofa? Ya karena jadi isimnya inna begitu. Khobarnya. Khobarnya inna. Nah, kita cari lagi yang ada innanya. Eh, Ustadz Afan yang tadi kalau kafarunya apa Ustadz? Fil madi kafaru.
Kafaru, mereka telah kafir. Kafarunu fil madi. Mabninya mabni di atas dhammah. Failnya mana? Failnya waw ini ya. Nah, nanti ini akan dipelajari di nahwu tingkat kita yang selanjutnya. Tapi kalau yang ini sebenarnya pembelajaran sorof untuk yang ini ya. Kan di tasrif ya. Kafaro, kafaro, kafaru gitu. Kafarot, kafarota, Oh iya iya. kafarna. Itu nanti di sorof. Kalau lebih detailnya di sorof dipelajari. Nah, tapi bukan di awal. Nah, nanti di awal itu baru tasrif istilahi namanya. Kalau ini nanti di tasrif lugawi dipelajari. Nah, Iya. itu ya. Nah, ini fi'il madi. Kita cari sedikit lagi memanfaatkan waktu ya. Nah, ini kalau ini kana. Bima kanu yakdzibun. Ini ada kana. Ini kan hasil tasrifan juga kan? Kana, kanu gitu. Aslinya dia kana. Nah, ini ada domir bersambung dengan si kana ini. Nah, berarti ini isimnya kana. Si wawu ini. Gitu. Kalau ditanya mana khobarnya Ustaz? Khobarnya ini. Yakzibun. Nah, nanti akan kita pelajari di nahwu selanjutnya. Insyaallah. Ini sudah masuk perincian. Kalau ini enggak ya. Karena bukan inna murni. Ini sudah innama. Sudah beda lagi. Ini. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Innahum. Ada inna kan? Mana isimnya inna? Ya. Ini si domir. Pokoknya kapan dapat domir bersambung dengan inna, sudah itu isimnya. Nah, kemudian kalau Khobarnya yang khobarnya mana? mana itu? Mana khobarnya Siduna kira-kira? itu. Al mufsidun. Humul mufsidun. Mufsidun. Nah, ini masih dipelajari juga di eh, nahwu tingkat selanjutnya setelah ini. Insyaallah. Itu kerinciannya. Yaitu di Quran ya, maksudnya adanya sudah apa namanya? Sudah bahasa Arabnya sudah agak sudah tinggi seperti itu. Nah, tapi insya Allah kalau kita selesai belajar ini kan kita punya dasar minimal gitu untuk naik ke tingkat selanjutnya. Nah, di tingkat selanjutnya itu kemudian nanti kan dijelaskan perincian. Nah, nanti setelah dijelaskan perincian itu karena kita sudah punya dasar, maka kita akan mudah paham yang rinciannya karena kita punya dasar gitu. Makanya kenapa nahwu dasar itu tidak diajarkan yang rinci gitu. Apa yang pokok dulu. Kalau yang pokok sudah paham, nanti yang rinciannya akan mengikut. Nah, seperti itu. Insya Allah. Sama dengan ya. Ala innahum humus sufaha. Sama. Nah, innahum humnya isim inna. Kemudian. Nah, kalau ini. Qalu inna ma'akum. Nah, ini inna juga. Tapi bersambungnya dengan domir. Domir nahnu. Makanya aslinya eh Inna. in innana aslinya. Cuman digabung di idgham jadi inna seperti itu ya. Nah, jadi kebanyakan nanti di Quran itu memang sudah bersambung dengan domir. Nah, nanti insya Allah akan kita pelajari sedikit-sedikit. Insyaallah. Naam. Lakinna walakin Al-Baqarah. Oh, nanti kalau lakinna beda sama lakin. Nah, kalau lakinna itu saudaranya inna. Kalau lakin dia huruf atof. Nanti kita akan pelajari di bab atof. Em, Kayaknya berapa pertemuan lagi? Dua kayaknya. Nanti kita akan ketemu lakin di sana. Lakin itu termasuk huruf atof. Kalau lakinna saudaranya inna. Nah, begitu.
Itu ya tentang lakin sama lakinnah bedanya. Nah, nanti untuk fungsinya akan kita pelajari di bab atof insya Allah. Atof itu kalau dalam bahasa kita kata sambung, gitu. Misalnya Zaid dan Amr. Dan itulah yang disebut dengan atof namanya, huruf atof. Nah, baik, insya Allah mungkin sampai di sini dulu. Untuk pekan depan, sebentar ya, saya cekkan materinya. Saya agak ini. Pekan depan kita sudah masuk naat. Naat itu sifat. Setelah belajar naat, belajar atof. Setelah atof, belajar taukid, terakhir belajar badal. Nah, sampai di situ. Terakhir pertemuan, enggak, masih ada yang lainnya. Salah sekitar 24 pertemuan itu cukup untuk belajar nahwu dasarnya insya Allah. Baik, mungkin sampai di sini. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup? Baik, kalau cukup, insya Allah kita bahas atof di eh, pekan depan. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum ajmain. Baik, Ustaz. Saya tutup ya.